Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Wardi Batubara dengan NIM 71832200033. Saya akan menjelaskan materi ke-11 mengenai kewirausahaan digital. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jumiadi selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingannya sehingga saya mampu membuat video pembelajaran ini. Langsung saja kita masuk, apa itu kewirausahaan digital? Kewirausahaan digital atau dalam bahasa Inggrisnya digital entrepreneurship merupakan suatu istilah dari pemanfaatan teknologi pada kegiatan berwirausaha. Nah, jadi pemanfaatannya ini dapat berupa penggunaan media sosial, platform-platform online, aplikasi-aplikasi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan pertama, yakni digitalisasi pemasaran. Jadi, apa sih tujuannya dari digitalisasi pemasaran itu? Nah, tujuan dari digitalisasi pemasaran itu yang pertama menentukan target pemasaran. Nah, dengan adanya penggunaan media digital sehingga pemasaran itu bisa menjangkau target konsumen secara cepat, tepat, dan luas. Kemudian tujuan dari digital pemasaran yang kedua ialah adanya brand awareness. Nah, dengan kita melakukan digital marketing, merek atau brand kita itu bakal bisa dengan mudah diterima oleh konsumen karena dengan bantuan digital, penyebaran informasi atas produk kita itu akan semakin cepat. Kemudian tujuan yang ketiga ialah membangun database market. Apa pentingnya membangun database market? Supaya target konsumen yang kita inginkan itu sesuai dengan produk dan jasa kita, sehingga pemasaran kita itu lebih efektif dan efisien. Kemudian tujuan yang keempat ialah adanya analisis digital. Jadi, analisis digital ini digunakan untuk mengukur iklan dan penggunaan iklan agar sesuai dengan target pemasaran kita. Nah, dalam digital marketing, ada yang disebut dengan AIDA. Apa sih AIDA itu? Nah, A yang pertama itu adalah awareness atau kesadaran. Jadi, digital marketing itu gunanya untuk membangun kesadaran konsumen dengan cara apa? Dengan memasang iklan. Kemudian, I-nya apa? I-nya itu adalah interest atau ketertarikan. Jadi, kalau udah dipasang iklan, konsumen pasti tertarik untuk mencari tahu tentang produk dan jasa kita. Karena kita bicara digital marketing, berarti secara online konsumen itu bakal nyari. Kemudian D-nya itu adalah desire atau keinginan. Jadi setelah konsumen tertarik nih nyari-nyari tentang produk kita, nah konsumen ini udah pengen lah beli produk kita atau gunain produk kita. Mereka pasti akan mencari lebih dalam lagi dengan mengunjungi website kita. Kemudian ada action atau tindakan. Nah, apa tindakannya? Kalau udah sadar, udah tertarik, udah pengen beli produk kita, berarti pasti actionnya itu pelanggan bakal menggunakan produk atau jasa kita. Selanjutnya, apa aja strategi dari digital marketing itu? Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO. Nah, ini tujuan dari SEO ini supaya website kita muncul di urutan teratas pada hasil pencarian. Jadi misalnya kita cari di Google gitu kan. Kalau kita pakai SEO ini, website kita itu bakal muncul di paling pertama dan konsumen tuh pasti bakal klik yang paling pertama itu karena dia lebih gampang. Jadi fungsi dari SEO ini itulah untuk menaikkan website kita, menaikkan blog kita, ataupun menaikkan infografisnya. Kemudian strategi yang kedua ada content marketing. Nah, content marketing ini itu dilakukan untuk meningkatkan brand awareness dan menarik konsumen. Nah, jadi content marketing ini tuh dilakukan dengan menulis konten. Biasanya itu dilakukan di blog, kemudian di infografis, dan juga dari e-book.
Kemudian strategi yang ketiga ada social media marketing. Jadi social media marketing ini kita ketahui pemasarannya itu dilakukan melalui sosial media. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memperluas prospek bisnis kita. Kalau udah di media sosial pasti tersebar dengan luas dan cepat. Jadi contohnya apa aja sosial media yang dibuat itu, misalnya di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau sosial media lain misalnya WhatsApp, LinkedIn, pokoknya di semua sosial media. Strategi digital marketing yang keempat ada pay per click. Jadi apa nih pay per click ini? Kita sebagai wirausahawan bakal membayar si pengiklan itu setiap orang mengklik iklan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan traffic ke situs web supaya banyak konsumen yang datang mengunjungi web kita dan melihat-lihat produk kita. Nah, contohnya ini pay per click ini iklannya itu ada di LinkedIn, ini sosial media juga, di Twitter, di Facebook, di Instagram juga ada. Pokoknya ini juga di sosial media biasanya. Selanjutnya ada affiliated marketing. Nah, apa affiliated marketing ini? Ini tuh kita bakal dapat komisi dengan mempromosikan jasa orang. Jadi kalau kita buat misalnya video atau apa, kita juga kalau kita bilang biasanya itu paid promote gitu. Nah, kalau di sini tuh biasanya itu ada di YouTube. Kadang ada juga yang di Instagram. Nah, selanjutnya ada email marketing. Nah, email marketing ini apa? Jadi email marketing ini itu sang wirausahawan itu mengirimkan pesan komersil seperti promo, ada penawaran produk, diskon, membership. Nah, dan itu semua dikirimkan melalui email. Nah, ini contohnya emailnya itu Gmail. Ada juga Yahoo Mail dan sebagainya. Selanjutnya tentang pembahasan kedua, pokok pembahasan kedua yakni digitalisasi keuangan. Nah, kalau udah ngomong tentang digitalisasi keuangan, langsung aja deh kita masuk ke fintech. Apa sih fintech ini? Nah, fintech ini tuh singkatan dari financial dan teknologi. Nah, yang pertama tentang financial. Jadi, financial di sini mencakup pertama aspek pembayaran itu berupa payment, kemudian ada aspek pembiayaan itu ada peer to peer dan crowdfunding. Nah, kalau peer to peer ini dia itu untuk biasanya membiayai UMKM gitu kan. Kemudian kalau crowdfunding ini biasanya membiayai suatu proyek atau gimana. Kalau kita bilang biasanya ini itu penggalangan dana gitu. Kemudian ada pengelolaan, itu ada supporting, ada manajemen, kemudian ada risiko. Pengelolaan risiko ini tuh biasanya perusahaan asuransi. Nah, kemudian fintech, tadi udah ada financial, kemudian kita masuk yang kedua itu adalah teknologinya atau bagian digitalnya. Itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu yang digitalisasi itu adalah data dan informasi. Jadi datanya itu nggak lagi terprint out, biasanya tuh datanya itu udah masuk di database. Kemudian value atau uangnya itu juga nggak lagi megang cash, tapi udah berupa bentuk nominal aja yang ada di account-account fintech kita. Nah, jadi apa sih pentingnya fintech atau digitalisasi keuangan ini gitu? Yang pertama itu ada fintech ini memberikan kemudahan layanan finansial. Kemudian yang kedua, fintech ini bakal meningkatkan daya beli dan taraf hidup masyarakat karena aliran uang itu bakal lebih cepat. Jadi jual beli cepat, kemudian daya taraf hidup masyarakat juga cepat, juga meningkat gitu. Kemudian yang ketiga itu ada fintech ini mendukung inklusi keuangan gitu. Jadi semua orang itu sekarang udah bisa bertransaksi selama dia punya akses internet gitu. Kemudian yang keempat mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Nah, tadi itu ada fintech yang bergerak di bidang peminjaman gitu kan. Jadi kalau pinjam dari fintech ini bunga itu bakal lebih kecil daripada kita minjem langsung dari bank. Kemudian
Manfaatnya yang kelima itu bakal membantu UMKM untuk mendapatkan modal usaha berbunga rendah. Tadi kan ada itu peer to peer gitu kan. Nah, jadi dengan adanya itu UMKM itu bisa minjem lebih cepat, lebih gampang, bunganya juga lebih rendah daripada minjem ke bank, itu bakal agak berbelit-belit memang. Ini adalah ekosistem yang ada di fintech. Yang pertama itu ada regulator, terdiri dari regulator keuangan yakni OJK, regulator sistem pembayaran yakni BI, Telkom, itu ada Kemenkominfo, kemudian APU atau PPT dari PPATK, kemudian akselerator atau pemercepat jalannya fintech ini itu adalah adanya pusat riset, kemudian adanya inovasi hub, kemudian ekosistem yang ketiga itu ada service provider. Nah, ini lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan fintech. Yang pertama ada pastinya perusahaan fintech, kemudian ada lembaga jasa keuangan, kemudian fasilitatornya itu ada asosiasi, ada konsultan, ada universitas, ada praktisi. Nah, inkubatornya itu ada lembaga jasa keuangan, Pemda, dan lembaga lainnya. Kemudian capacity buildernya itu siapa aja yang membangun kapasitas dari fintech itu. Yang pertama ada Pusdiklat, kemudian ada sekolah, ada universitas, dan lembaga pendidikan. Kemudian ekosistemnya itu juga terdiri dari digital utilities gitu. Apa aja yang penting dari fintech itu? Dari digital fintech itu, yang pertama ada aspek digital signature atau tanda tangan digital, cyber security, keamanan cyber, ada CISRT, kemudian ada social data scoring, kemudian ada big data provider, ada blockchain, ada artificial intelligence, ada biometric recognition tech, kemudian ada customernya ini diberikan perlindungan dan pendidikan. Kemudian ini adalah tren dari fintech. Yang pertama ada deposit dan lending. Ini tuh yang mendanai peer-to-peer, contohnya ada Amerta, Dana Kita, Crowd, Investi, kemudian ada blockchain kripto, kemudian ada RegTech, yakni regulator teknologi, itu ada contohnya seperti pajak, kemudian Lowball, ada LegalGo, kemudian tren yang keempat ada personal finance, ini untuk memanage atau mengatur keuangan pribadi, itu ada contohnya dari Jojonomic, kemudian payments atau billing, ini biasanya kita sebut sebagai dompet digital. Dompet digital ini pasti kita semua itu paling familiar. Contohnya ada OVO, ada GoPay, ada Doku di sini. Nah, kalau yang nggak kesebut kayak Dana gitu. Kemudian ada juga fintech bagian insurance atau asuransi, contohnya ada Raja Premi, ada Asuransi 88, ada Premiro, dan sebagainya. Kemudian fintech juga ada yang bergerak di capital markets atau pasar modal, kemudian ada juga yang bergerak di wealth management atau manajemen kekayaan untuk memanajemen investasi kita dan juga menganalisis gitu gimana kita mengatur keuangan kita. Contohnya itu ada ngaturduit.com, ada Bareksa. Kemudian ada juga tren dari market provisioning. Apa aja nih contohnya? Kalau market provisioning ini kan dia untuk supaya konsumen itu gampang membandingkan antara pasar yang satu dengan pasar yang lain. Jadi contohnya itu ada atur duit, ada cermati, ada cek aja, privy ID, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada capital raising, ini tuh bergerak di crowdfunding tadi. Contohnya itu ada akseleran, ada kita bisa, ada Wiker ID, dan sebagainya. Nah, jadi fintech ini walaupun sangat-sangat didukung, tapi namanya juga digital, dia pasti rawan gitu. Yang pertama ada kerawanan kegagalan sistem, kemudian yang kedua ada kesalahan informasi, yang ketiga ada kesalahan transaksi, keempat keamanan data pribadi kita bisa bocor, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga yang terkadang menyulitkan, kemudian ada penerapan prinsip KYC, kemudian rentan terhadap aktivitas pencurian uang dan pendanaan terorisme karena ini tuh berbasis digital, kadang gampang dihack. Kemudian ada klausa eksonerasi, kemudian kerawanan yang terakhir ada penanganan pengaduan konsumen. Nah, jadi
apa yang kita lakukan untuk meminimalisir kerawanan fintech? Yang pertama itu melakukan perlindungan dan edukasi customer, kemudian melakukan transparansi yang tinggi, kemudian kita atur regulasi bisnis yang spesifik, kemudian kita buat regulatory sandbox atau uji coba terbatas kepada perusahaan fintech, kemudian kita membuat pengawasan market conduct gitu. Dari saya, Assalamualaikum dan sampai jumpa di video selanjutnya.